Pintu gue buka nggak ada apa-apa, padahal yang lain juga denger bang. Lagi cerita-cerita kayak gitu, di atas genteng ini nih, di atas genteng villa gue itu kayak ada suara lari, gitu. bolak-balik, dan itu sering bang, kenceng. Jadi posisi keran baknya tuh di sini cermin, gue matiin keran bang. Pas gue matiin keran, gue nengok ke arah cermin mau keluar, itu ada sosok nenek-nenek yang tadi lagi nyapu di cermin. Yang tadi nyapu di jalan tuh ya. Yang tadi nyapu di jalan sebelum gue masuk villa. Dan itu rambutnya nutupin mukanya, tapi yang gue lihat di sini nih hancur bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada malam kali ini gue seperti biasa nih kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau berlibur di daerah Bandung. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Jen. Selamat malam Bang Jen. Selamat malam bang. Itu tahun berapa Bang Jen kejadian? Kejadian itu gue tahun 2018 bang. 2018. Oh, itu lagi jalan-jalan ke daerah Bandung gitu. Oh, itu sama siapa Bang? Itu gue sama teman-teman tongkrongan di rumah. Oke, berapa orang tuh? Itu gue bertujuh waktu itu. Ramai juga ya? Bertujuh, cuma kita motoran bang. Oke. Kita motoran, jadi rencananya tuh emang dari rumah niatin buat jalan-jalan ke villa gitulah sama teman-teman nih. Berhubung waktu itu posisinya tuh gue berdekatan sama pengen ke Idul Adha, Lebaran Idul Adha. Awalnya gue rame bang, maksudnya ngerencanain tongkrongan tuh banyak, sekitar 20 orangan lah. Tapi yang fix ikut tuh cuman 7 akhirnya. Dan kita naik motor ke sana. Oh iya, yang ngalamin kejadian aneh di sono abang doang atau teman-temannya juga ngalamin sih bang? Pertamanya saya ya jujur. Dan setelah cerita teman-teman saya juga pada ngalamin juga di sana gitu. Di villa itu ya? Jadi semuanya ngalamin sih. Oke, jadi bukan cuman saya. Ya udah nih, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Jen, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Jen, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Ya udah siap cerita nih Bang ya? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Nah, jadi awalnya gue sama teman-teman tongkrongan rumah ini bang mau jalan-jalan ke villa yang ada di Bandung. Itu gue dapet referensi villa itu lewat sosmed bang. Karena awalnya kan yang tadi gue bilang banyak itu ramean. Cuma karena akhirnya yang fix itu cuma 7, kita kan namanya masih pelajar gitu ya bang. Waktu itu masih belum ada yang kerja lah, masih ada yang ngampus segala macem. Budgetnya ini nih bang, budgetnya ngepres, patungan, dapat budgetnya dikit. Gue searching, ternyata gue dapat villa murah nih bang. Itu gue nginep pesan untuk yang 3 hari 2 malam bang. 3 hari 2 malam gue dapat villa itu harganya 2,2 kalau nggak salah. 2 jutaan lah bang. 2 jutaan. Maksudnya terbilang cukup murah bang. Dan budgetnya nutup. Tanpa lihat background villanya seperti apa, gue cuman dapat foto-fotonya doang kan, fasilitasnya gitu segala macem. Gue hubungin nomor yang punya tempat. Kira gue sebelum jalan nih bang, seminggu sebelum berangkat, gue survei ke sana. Dari bentuk bangunan villanya sih, villanya itu bentuk modelnya tuh bangunan tua ya, bangunan lama gitu. Cuma fasilitasnya bagus, barang-barangnya juga baru semua lah. Oke nih harganya kan, gue bilang. Akhirnya gue setuju lah sama anak-anak. Singkat cerita, kita berangkat ke sana tuh siang bang, Jumat. Setelah sholat Jumat, sekitar jam 2-an lah. Jam 2-an dari rumah
sampai sana itu udah mau maghrib. Ketemulah sama si penjaga villa. Si penjaga villa ini sebutlah namanya Mang Asep ya bang. Si Mang Asep ini kebetulan beliau lagi bersih-bersihin halaman di depan dan lagi rapihin apa kayak piring gitu segala macam bang. Gue sama anak-anak yang lain nyapa dan naruh barang kayak biasa. Terus baliklah cuman buat ngajak ngobrol gitu, maksudnya izin buat nempatin villanya. Pada lagi ngobrol-ngobrol, beliau bilang kalau di villa itu tuh belum lama ada anak-anak muda juga nih modelan kayak gua yang nginep di situ gitu. Cuma mereka pada ini bang, kayak ngeberantak fasilitas lah gitu, ngacak-ngacak ngancurin fasilitas gitu, nggak ngejaga lah. Kayak mulai dari gelas pecah, piring pecah, kolam renang kotor gitu. Nah, si Mang Asep ini bilang ke gua, mohon nanti dijaga aja lah gitu, maksudnya jangan kayak mereka gitu. Oh, kayak gue sama anak-anak, ya udah nggak siap mah gitu. Lagian juga saya di sini cuman mau gitaran, ngopi gitu lah bang, anak muda ya nongkrong. Dan kayak gitu. Singkat cerita, ya udah beliau izin pamit bang. Karena rumahnya katanya sih nggak jauh dari situ. Itu Jumat malam pertama ya bang, kan gue nginep tuh 2 malam. Harusnya pulang tuh gue Minggu. Itu malam Sabtu bang, hari Jumat malam. Nggak ada hal macam-macam sih bang, dari gue berangkat sampai gue datang ke lokasi itu nggak ada hal aneh gitu, menurut gue masih biasa-biasa aja. Sampai akhirnya tuh malam sekitar jam 10-an itu gue sama anak-anak yang lain lagi pada makan mie, ngopi, gitaran gitu. Temen gue, sebutlah namanya Ricky, dia ngedenger suara kayak gedoran pintu gitu bang. Jadi kan villa gue di belakangnya itu ada akses lagi bang buat keluar pintu gitu. Belakang lah, pintu gitu. belakang. Dari arah pintu situ, temen gue si Ricky ini ngedenger suara gedoran kenceng banget bang. Gue sama yang lain sebenarnya nggak mau mikir ke yang aneh-aneh gitu bang, tapi karena penasaran juga, akhirnya gue cek dan pas buka ternyata nggak ada apa-apa, kosong gitu. Jadi singkat cerita malam-malam itu kan posisinya gue sama anak-anak yang lain itu rencananya bang, malam pertama itu memang kita mau istirahat lah. Nanti kalau mau begadang atau mau ngapain itu di malam kedua gitu. Jadi malam pertama itu memang gak ada acara begadang-begadang. Singkat cerita kita tidur lah bang. Jadi villa itu ada 2 kamar nih bang. Kamar 1 sama kamar 2 itu seberang-seberangan. Nah, kita tidur bertujuh itu misah bang, mencar. Sebagian ada yang di kamar 1, sebagian ada yang di kamar 2. Berarti lantai 1 ya, nggak ada lantai 2? Nggak tingkat, dia 1 lantai doang. Lantai aja. Posisinya gue sama yang lain udah tidur malam itu, gue kebangun bang jam 3 subuh. Jam 3 subuh tuh gue kebangun. Jadi di villa itu gue dapat fasilitas kan kolam renang nih bang, ada kolam renangnya. Gue ngedenger suara orang berenang, orang nyebur gitu bang, jebur gitu. Gue nggak mau hirauin ya bang, maksudnya mungkin apa temen gue di kamar sebelah ya kan. Gue masih positif lah pikiran gue. Gue kebangun itu gue kebelet buang air kecil bang. Kirain gue ke kamar kecil nih, kamar mandi. Kamar mandi gue buang air kecil. Jadi kan kamar mandinya itu pas banget belakangnya deket kolam renang bang. Jadi hanya kebatas tembok gini doang. Itu masih banyak banget suara jebur gitu. Kayak rame aja. Iya kayak rame aja, kayak banyak orang. Saking gue penasaran ini siapa gitu, malam-malam subuh-subuh berenang ya kan. Setelah selesai buang air kecil, gue keluar nih bang. Gue keluar, gue cek, ternyata gak ada siapa-siapa. Kosong tuh. Kosong, gak ada yang berenang. Tapi air tenang. Air tenang bang. Kan kalau jebur biasanya kan air ya gimana gitu ya, enggak, tenang-tenang aja. Gue mulai ngerasa kayak ada yang janggal nih gitu. Cuma karena posisinya gue juga ngantuk dan gue masih mencoba buat berpikir positif gitu, ngarahin ke hal positif,
gue lanjut untuk tidur aja bang. Gue lanjut untuk tidur. Pagi-pagi setelah bangun, gue sama anak-anak yang lain sarapan, ya kan, segala macam. Si penjaga villa ini, Mas Asep, datang ke sana untuk ngasihin kayak karpet gitu bang, kayak karpet buat, katanya sih buat anak-anak yang lain pada kalau mau nongkrong atau mau duduk-duduk nih buat tambahan gitu karpetnya, takut kurang. Oh ya udah bang, makasih gitu. Gue terima. Dia bilang, saya tinggal dulu ya gitu, karena saya ada acara keluarga nih di daerah Cianjur gitu. Oh iya mang, siap. Kalian kan nanti pulang masih hari Minggu gitu. Saya Minggu siang kesini gitu, karena rencananya gue tuh keluar dari villa tuh Minggu sore bang. Dia bilang Minggu siang saya udah di sini gitu. Kalau mau pulang nanti hubungin saya aja gitu. Oh ya mas, siap. Pergilah beliau bang. Beliau pergi. Jam 12 itu setelah sholat zuhur, temen gua mau keluar ke nyari makan bang, keluar villa. Tapi pas sampai di kolam renang, dia teriak bang. Teriaknya tuh teriak kaget gitu. Gue sama anak-anak yang lain kan juga ikutan kaget ya bang. Maksudnya kenapa nih tiba-tiba teriak. Pas gue samperin, temen gue ini lagi megang-megang panci gitu bang. Kayak yang dandang untuk masak air gitu bang. Itu tuh isinya ada belatung, kelabang, sama darah kering gitu bang. Di pinggiran dalam pancinya itu darah kering gitu. Gue bingung ya, ini punya siapa gitu, ini kok bisa ada di sini gitu. Gue nggak mau mikir yang macem-macem, panci itu gue buang. Maksudnya gue kan jadi di villa itu gue deket pintu utama itu ada 20 meter lah jaraknya, ada pohon besar gitu bang. Nah di belakang pohon besar itu ke bawahnya itu jurang bang, pohon-pohon lagi tapi cuman adanya di bawah. Gue buang lah ke sana. Gue nggak mau mikir macam-macam tuh bang. Gue masih mikir positif. Jam 3 setelah asar, gue sama anak-anak semuanya nih bang ninggalin villa untuk turun ke tempat kayak pasar gitulah bang. Gue mau cari perlengkapan untuk rencananya tuh malam itu gue mau bakar-bakar. Gue mau bakar jagung, mau bakar sosis. Gue belanja lah sore itu tuh. Gue turun, semuanya turun. Pas naik ke villa itu gue sekitar jam 8 bang, setengah 8 mungkin ya, isya lah, setelah isya naik ke villa. Nah di villa itu kan jauh bang dari pemukiman warga gitu, karena memang nggak ada rumah warga di situ bang. Villa posisinya tuh villa sendiri lah ya gitu. Villa sendiri dan di ujung, di pojok, nanjak gitu. Sebelum masuk ke kawasan villa tuh ada gapura gitu bang, kayak gapura gitulah. Nah di situ gue ngelihat sama yang lain juga bang, ngelihat ada sosok ibu-ibu, nenek-nenek udah tua gitulah, udah tua lagi nyapuin jalanan. Gue sama yang lain negor bang, permisi gitu, maksudnya negor beliau, permisi bu gitu. Dia nggak nyautin tapi ngangguk gini, nggak nengok bang, cuman ngangguk gitu. Gue lanjut aja naik ke atas. Naik ke atas itu udah jam 9-an lah bang. Gue sama yang lain mau siap-siapin. Rencananya kan gue mau bakar-bakar ya. Gue bakar-bakar itu di teras villa. Di teras villa gue bakar-bakar. Gue lagi siap-siapin. Ada salah satu temen gue, dia mau berenang bang malam-malam. Pas dia jadi kan kolam renangnya itu keluar, terus dia mau ke kamar kecil itu bang, kamar kecil mau ganti baju atau apalah, gua nggak tahu ya. Ke situ pas temen gua masuk ke kamar mandi, keran kamar mandi itu posisinya udah kebuka bang, udah nyala. Oke, udah nyala tuh ya. Udah nyala. Dia kan niatnya mau ganti baju nih bang buat berenang. Dia katanya nyempetin buat buang air besar dulu.
Buang air besar. Dulu dari pintu kamar mandi kan atasnya kayak ventilasi, cuma ini bukan ventilasi bang, kaca. Di situ dia dengar suara orang ngetok, tok tok tok, tok 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 gitu. Memang sih gue sama anak-anak yang lain sempat ngeliat dia buka pintu keluar gitu, maksudnya ngelongok gitu. Cuman sama dia ditutup lagi. Ini kesaksian gue dengerin cerita dia setelah udah pulang bang, maksudnya dia baru berani cerita. Pas kejadian tuh kayak gitu. Nah, setelah dia keluar, raut mukanya nih panik gitu bang, kayak orang panik lah. Gue tanyain kayak, kenapa lu muka lu panik gitu? Gak apa-apa, dia gitu doang. Terus itu dia berenang lah. Gue sama anak-anak yang lain masih bakar-bakar, gitar-gitaran, segala macem. Itu udah sekitar pengen jam 11:30 malam. Dari kamar 2 nih bang, ada suara kayak kaca pecah gitu bang, jendela. Cetar gitu. Gue sama anak-anak yang lain ngecek bang ke kamar itu. Pas dicek bener kacanya pecah bang. Cuma bendanya apa, tapi bentuknya sih kayak disambit batu gitu bang, bolongan kacanya. Tapi nggak ada batunya tuh? Nggak ada. Cuma kacanya pecah bang. Gue makin bingung nih, ini kenapa kok kacanya pecah tapi nggak ada apa-apa gitu. Udah gue nggak hirauin, gue tutup pintu, gue lanjut sama anak-anak yang lain di ruang tengah ya kan, ngobrol-ngobrol. Lagi-lagi tuh bang, pintu belakang bunyi kegedor, suara gedoran kenceng. Gue buat cek lagi karena yang sebelumnya nggak ada apa-apa. Gue mikir mungkin apakah ada yang iseng gitu ya, ada yang jahil. Gue berani-beraniin diri lah bang buat ngecek. Gue cek, nggak ada apa-apa lagi bang. Nggak ada apa-apa lagi. Tapi kondisi di situ gelap atau ada lampu? Pas karena belakangnya itu halaman kosong, gelap bang. Oke. Gelap, lampunya itu cuman ada di ruang di teras depan sama ke arah taman. Di ruangan itu gelap, di halaman itu gelap. Nggak ada apa-apa bang. Gue nggak mau mikir yang gimana-gimana, gue tutup, gue balik lagi kan ke ruang tengah. Gue cerita lah, gue udah 2 kali nih ngerasain kayak gini gitu. Pintu gue buka nggak ada apa-apa, padahal yang lain juga denger bang. Lagi cerita-cerita kayak gitu, di atas genteng ini nih, di atas genteng villa gue itu kayak ada suara lari bang, gitu. Bolak-balik dan itu sering bang, kenceng. Suara kayak tapak kaki gitu, tapak kaki lari. Gue sama anak-anak yang lain jujur bang takut gitu, maksudnya akhirnya nggak ada yang keluar. Jendela gue tutupin, pintu gue tutupin, gue ngumpul semua di tengah. Lagi ngumpul di tengah itu, malam itu bener-bener jadi malam klimaks gue ngerasain hal-hal aneh sama anak-anak. Mulai dari suara kaca pecah, genteng, terus pas gue lagi ngumpul itu suasana bener-bener hening bang, karena semuanya takut. Semuanya bener-bener ngerasain, wah janggal nih gitu. Lagi hening-heningnya itu gue sama anak-anak yang lain ngedenger suara kuntilanak, suara ketawa. Dari arah mana tuh? Dari arah tempat yang gue buang panci itu. Oke, yang pohon tadi itu ya? Pohon tadi, jurang itu. Karena itu banyak pohon, gue ngedenger suara dan yang lain juga ngedenger suara dari arah sana. Cuman pindah bang, dari setiap pohon ke pohon lain. Itu maksudnya suaranya tuh enggak jalan gitu suaranya. Iya, suaranya jalan gitu. Gue makin kacau nih, pikiran makin kemana-mana. Itu gue lagi-lagi pengen buang air besar bang, karena sebelumnya gue udah buang air besar. Di situ gue pengen buang air besar, gue nggak, karena gue takut dan gue nggak pernah nih sebelumnya ngalamin hal kayak gini. Gue beraniin diri lah gitu, pikiran gue positifin mungkin gitu. Di kamar mandi itu
yang sama yang kayak teman gue tadi rasain. Gue diketok bang, tok 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 tok, tok. Diketok lagi. Gue keluar bang buru-buru ke ruang tengah. Gue nanyain ada yang ngetok-ngetok nggak? Nggak ada kata dia. Anak-anak yang lain semua pada di sini. Gue bingung ya bang. Gue sama teman gue ini berdua bang. Sebulan namanya si Andri ini bang, teman gue ini. Si Andri ini, gue berdua sama dia ngecek ke kamar mandi. Pas gue buka pintu kamar mandi, nggak ada apa-apa bang. Kosong kamar mandinya itu memang, maksudnya gue pikir kan memang kalau ada yang makhluk gitu, entah dia ada atau maksudnya nunjukin eksistensinya atau gimana, gue pengen ngecek aja gitu, penasaran. Nggak ada bang, kosong. Gue balik lagi, tapi si Andri ini makin penasaran karena dia dengar cerita gue dan dia ngalamin kejadian itu sendiri juga. Dia ngecek sendiri bang. Dia ngecek sendiri pas dia masuk ke kamar mandi, dia buka pintu, keran itu nyala lagi bang. Karena kan sebelumnya gue cek itu nggak nyala, mati. Posisinya gue bener-bener emang gue nyaksin keran itu mati. Pas dia cek nyala bang. Wah, ini udah mulai aneh nih. Gue sama anak-anak yang lain tuh enggak inilah bang, enggak apa ya, enggak punya, maksudnya bukan anak yang alim ngerti apa segala macam, enggak. Gue panik, gue telepon ke Mang Asep, penjaga villa. Gue telepon, gue minta tolong, Mang, ini gue ceritain lo tuh bang, berkali-kali digangguin gini. Oh, emang kalian di sana ngapain gitu? Si Mang Asep ini takutnya gue sama anak-anak yang lain tuh macem-macem bang, maksudnya kayak ya entah gue mabuk-mabukan atau minum gitu. Gue jelasin, gue enggak Mang, saya sama yang lain cuman baru selesai bakar-bakaran, gue bilang gitu. Karena Mang Asep ini lagi di Cianjur, ada acara keluarga, dia bilang ya udah minta tolong aja ke kakak saya. Kakaknya dia namanya Mang Dadan, rumahnya nggak jauh dari villa itu. Dia kirimin alamatnya ke gue bang. Dia kirimin alamatnya, gue datengin ke sana bang. Cuman berempat. Sisanya teman gue yang lain nunggu di villa. Gue berempat ke sana 2 motor. 15 menitan lah bang nyampe lokasinya Mang Dadan. Sampai di sana sama Mang Dadan, gue juga ditanyain lagi, kalian emang di sana ngelakuin apa gitu. Gue bilang nggak ngelakuin apa-apa bang gitu, jujur ya, maksudnya nggak macem-macem bang. Gue ceritain detailnya gini segala macem sama dia. Ya udah masuk aja dulu ke dalam. Masuk ke dalam, udah tunggu aja di sini kata dia gitu, sebentar ya. Saya mau ke belakang dulu. Si Mang Dadan ini ke belakang lah bang. Itu gue udah jam 1 malam atau setengah 2 malam lah bang. Ke belakang dia keluar bawa teko, ada gelas sama gelas kosong bang, 4. Terus satu gelas lagi tuh udah diisi, isinya tuh kayak teh gitu, sok diminum. Cuman yang udah diisi jangan diminum ya kata dia gitu. Yang udah ada isinya kalau mau minum pakai gelas yang kosong, tuang dari teko. Gue tuang, gue minum lagi santai-santai, ngobrol-ngobrol. Lagi-lagi dari atas genteng tuh suara yang tapak kaki itu ada lagi bang, bolak-balik. Mang Dadan ngomong, dengar ini juga kan tadi ya? Iya Mang. Ya udah sok baca-bacaan aja sebisanya gitu kata dia. Ya udah gue baca-bacaan lah bang, sebisa gue, surat apa yang gue bisa gue baca lah. Kata Mang Dadan, yuk saya ikut ke villa kata dia gitu. Saya temenin ke villanya. Beliau ikutlah bang ke villa. Beliau ikut ke villa itu jam 2 lah bang. Jam 2 gue sampai villa. Di villa itu Mang Dadan ini merintahin buat semuanya ambil garam kata dia, segenggam.
lemparin ke belakang pohon, ke jurang yang itu bang. Karena gue sama yang lain awam ya, dan nggak tahu maksudnya apa, gue nurut-nurut aja bang. Gue ambil, gue lempar lah sama yang lain ke sana. Udah sebentar, kalian pada tunggu aja di ruang tengah. Saya mau ngecek, kan karena gue ceritain tuh bang, di kamar 2 bang kacanya pecah. Saya mau ke kamar yang itu dulu gitu. Mang Dadan ke sana. Pas Mang Dadan masuk, gue sama yang lain di tengah. Nggak lama, sekitar 5 menitan atau 10 menit, Mang Dadan keluar lagi. Bilang gini, udah nggak apa-apa gitu. Udah nggak ada apa-apa. Udah sok dilanjut nongkrong-nongkrongnya. Saya izin pamit, katanya gitu. Ditinggal lah bang gue nih sama yang lain. Mang Dadan pulang sendiri. Nah, setelah Mang Dadan pulang, jaraknya itu nggak jauh bang, sekitar 15 atau 30 menitan gitu. Pintu yang belakang itu digedor lagi bang. Yang tadi kamar pecah itu jendelanya? Bukan, yang pintu akses belakang. Pintu belakang itu digedor lagi. Karena gue capek bang ya, maksudnya diganggu gini. Akhirnya gue sama anak-anak yang lain semuanya bang ngecek ke pintu itu. Pas gue buka lagi-lagi nggak ada apa-apa bang, kosong lagi. Akhirnya gue balik lagi, gue ngomong, udah kayaknya mah kita pulang aja kali ya. Tapi karena Mang Asepnya belum balik, teman gue bilang nggak usah lah, nanti aja nunggu Mang Asep balik gitu. Oh ya udah, gue lanjutin lah bang buat nungguin di situ, maksudnya bermalam lagi di villa itu. Sekitar jam 2:30 subuh itu gue sama temen gue temen gue nih bang yang mau buang air kecil, bukan gue. Temen gue mau buang air kecil, dia takut, dia minta temenin sama gue. Kamar mandi deh, gue temenin. Gue nunggu di samping kamar mandi, di samping pintu bang. Dia udah nih ke kamar kecil, dia bilang, Jen gitu. Jadi kata dia tuh di bawah bak mandi, di samping bak mandi itu kayak ada sesajen gitu bang. Isinya bunga-bunga sama kayak lidi hio ya bang. Hio. Sama kayak gitu, ada kayak gituannya. Dia bawa keluar nih bang, nih gue nemuin ini di kamar mandi situ. Wah, gue bilang nggak tahu, Mang Asep nggak cerita, Mang Dadan juga nggak bilang apa-apa gitu. Gue bilang nih ke Mang Asep, gue fotoin tuh bang, gue fotoin ke Mang Asep, gue bilang, Mang saya nemuin ini nih di kamar mandi. Oh ya udah, itu disimpan aja katanya gitu. Cuma naruhnya jangan di situ lagi ya, naruhnya di saung. Karena kan gue di taman itu ada saungnya bang, di villa itu dekat taman ada saung, taruh aja di saung. Gue taruh lah bang itu di saung sama temen-temen nih, gue nggak berani ya, gue taruh di saung. Gue balik lagi, gue nanya kan, ini punya siapa bang, maksudnya apa, kok saya dari tadi digangguin mulu nih. Kata Mas Asep, nggak apa-apa gitu. Taruh aja, nggak usah dipikirin gitu, taruh aja di situ. Ya udah, gue balik lagi bang ke villa, ke dalam, ke kamar tengah. Sampai di kamar tengah, gue sama anak-anak yang lain mau tidur tuh nggak bisa bang. Kayak akhirnya gue tidur tuh semuanya gabung bang di kamar 1. Karena kamar 2 yang kacanya pecah itu nggak ditempatin siapa-siapa. Akhirnya gue gabung nih di kamar 1 semuanya. Di kamar 1 itu belakang jendela belakangnya itu ke arah kolam renang bang. Jadi kan kamar mandinya itu kan belakangnya tuh. Nah itu ke arah kolam renang sama taman tuh bang. Di situ gue sama anak-anak tuh ngedenger suara yang sama nyebur ke kolam renang. Tapi bukan gue doang yang denger, semuanya. Pada denger semua. Semuanya ngedenger, jebur gitu. Gue baru cerita tuh di situ kalau gue ngedenger suara itu pada saat gue buang air kecil. Teman-teman gue yang lain juga pada denger. Akhirnya kita mutusin buat ngecek bareng-bareng. Pas gue ngecek, sama bang, airnya tenang, nggak ada apa-apa. Kolam renangnya juga nggak gimana-gimana. Udahlah, singkat cerita sampai ke Minggu siang.
Minggu siang ini harusnya sorenya itu gue sama anak-anak yang lain pulang kan bang, ninggalin villa. Tapi gue ditelepon sama Mang Asep. Mang Asep bilang saya nggak bisa datang ke sana gitu. Soalnya kan kayak kunci peralatan yang lain dan pembayaran itu kan, jadi gue bayarnya setengah-setengah bang. Setelah sebelum sebelum setengah, sisanya nanti bayar pas mau pulang, mau check out. Udah nggak apa-apa, nginep aja semalam lagi gitu kata si Mang Asep. Nginep aja semalam lagi di situ. Karena ini saya yang nggak punya acara, saya nggak bisa balik sekarang gitu. Gue sama anak-anak yang lain mikir satu sisi janggal dan satu sisi ya udahlah ya nginep aja lagi ya gitu, mumpung gratis gitu kan. Bayarnya tetap bang kata Mang Asep sama. Ya udah gue nginep lagi lah bang. Rencananya malam itu gue sama anak-anak yang lain mau turun buat beli minuman lah bang, keluar villa. Cuma ada satu temen gue nih sakit bang, demam lah, badannya panas gitu. Dia nggak bisa ikut karena pengennya emang bareng-bareng. Terus temen gue ini sakit, tadinya dia mau ditinggal kan, cuman nggak, karena aksesnya jauh. Akhirnya gue mutusin buat nggak jadi turun buat beli minum lah gitu. Gue stay di villa bang. Sama yang lain juga nih, teman gue yang sakit ini minta untuk pulang. Saat itu gue sama yang lain gak bisa nganter bang, karena jaraknya jauh banget kan ke rumah gitu. Gue milih untuk pesenin dia taksi online bang. Pesenin dia taksi online, nanti sampai di stasiun. Kan itu gue bawa motor bang, dia gak bisa bawa motor nih. Sampai di stasiun ada saudaranya dia yang mau jemput gitu. Cuma gue pesen taksi online itu nggak ada yang pick up gitu, nggak ada yang pick up. Ada satu yang taksi online yang pick up, nanya lokasinya di mana, udah mau jalan di cancel sama dia. Dia bilang saya nggak bisa ke arah sana deh, cancel aja orderannya gitu. Wah ini makin bingung gue ya, udahlah. Akhirnya dia nggak jadi pulang nih bang. Jadi pulang. Singkat cerita itu di jam 11 malam, gue sama anak-anak yang lain lagi di ruang tengah. Temen gue ini yang sakit ada di kamar utama nih bang, di kamar 1. Dari arah kamar mandi yang gue nemuin sesajen itu, keran nyala bang, kedengeran. Keran nyala, pas gue mau samperin di pintunya, tapi dari arah dalam bang. Pintunya kali ini yang diketok. Pintunya kan plastik gitu ya bang, maksudnya bukan pintu yang kayu. Jadi kalau diketok kedengeran. Tok gitu. Gue pengen buka, ragu bang, gue takut. Maksud gue mau ngecek keran itu. Pas gue buka, kerannya nyala bang. Jadi posisi keran baknya tuh di sini cermin. Gue matiin keran bang. Pas gue matiin keran, gue nengok ke arah cermin mau keluar, itu ada sosok nenek-nenek yang tadi lagi nyapu di cermin bang. Yang tadi nyapu di jalan tuh ya? Yang tadi nyapu di jalan sebelum gue masuk villa. Dan itu rambutnya nutupin mukanya, tapi yang gue lihat di sini ini hancur bang. Enggak berbentuk lah. Sininya berbentuk nenek-nenek tua. Itu gue cukup lama buat kayak nge-freeze bang. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ada sekitar 2-3 menitan. Gue takut, saking takutnya gue baca-bacaan lah bang. Gue baca-bacaan. Pas gue nyebutin waktu itu kan gue cuman, yang ada di kepala gue cuman baca Al-Ikhlas lah bang. Gue baca surat Al-Ikhlas, dianya ngikutin bang. Qul huwallahu ahad, gue baca gitu, dianya juga ngikutin. Cuman ngikutinnya tuh kayak ngikutin ngeledek gitu. Sambil matanya kan ketutupan gitu ya bang. Gue cuman ngeliat gerakan mulutnya doang.
ngikutin sampai selesai bang. Niruin gitu ya. Iya, niruin. Wah, gue bingung, gue ambil air, gue cuci muka, pas gue liat udah nggak ada. Gue keluar, gue cerita sama temen gue semuanya. Temen gue separuh percaya separuh nggak percaya ya bang. Maksudnya lu halu kali atau lu kecapean kali gitu. Enggak, gue bilang itu. Gue beneran gue nyaksiin gitu. Temen gue yang sakit ini dari dalam teriak bang, ngigo. Wah kenceng, teriak kenceng gitu. Gue samperin ke dalam, dia kayak step gitu bang, panas makin panas bang. Gue nggak bisa bawa ke dokter, nggak bisa bawa ke klinik karena jauh banget bang aksesnya. Kira gue cuman gue ke warung lah, tapi juga itu jauh bang. Bolak balik itu perjalanan villa ke warung tuh 1 jam lah. Gue ke warung, beli obat warung bang. Akhirnya beli obat warung, kasih makan, nunggu dia agak mendingan sampai dia sadar, dia baru bisa ngomong bang. Katanya itu dia kayak kerep-kerep gitu. Kerep-kerep gitu. Di mimpinya dia didatengin sosok nenek-nenek persis sama apa yang gue lihat. Oke, yang tadi mukanya hancur itu ya. Yang tadi mukanya hancur itu. Dia bilang untuk jangan macem-macem lah gitu di tempat baru. Jaga adab, jaga sopan santun lah gitu. Gue sama yang lain, sama anak-anak yang lain kan memang di situ posisinya nggak ada yang macem-macem bang. Mau niat macem-macem juga enggak gitu. Temen gue ini alhamdulillah badannya udah agak, maksudnya panasnya udah nggak terlalu kayak yang tadi lah bang, nggak sampai yang step gitu, udah bisa ngobrol, udah bisa makan. Gue mutusin untuk pulang bang. Malam itu juga gue pulang, gue ninggalin villa. Tapi gue pas sampai rumah itu gue nggak langsung pulang ke rumah bang. Gue pulang itu ke tongkrongan dulu nih. Si penjaga villa ini nelpon gitu, nanyain kenapa kok pulang duluan, kenapa nggak izin sama saya gitu. Gue bilang teman saya sakit bang, urgent gitu, jadi harus dibawa pulang buru-buru gitu. Oh ya udah. Dia nggak nanyain sisa duitnya, dia nggak tanyain bang. Cuman dia bilang salah satu dari kalian perwakilan balik lagi lah ke sini, katanya ada barang yang ketinggalan. Gue sama anak-anak yang lain itu pulang posisinya bener-bener udah ngecek bang barang gue nggak, maksudnya ngecek sekeliling villa ya, seisi villa barang udah gue bawain semua, udah nggak ada yang ketinggalan. Gue sama teman gue Apis itu balik bang ke villa itu berdua doang, dan itu gue naik mobil. Di perjalanan gue di mobil itu biasa-biasa aja, nggak ada hal gimana-gimana. Sampai di sana si Mang Asep ini bilang tempat apa tuh sesajinya itu udah gue taruh sesuai sama perintah dia belum gitu. Udah mang, gue bilang udah, saya taruh di saung. Oh ya udah. Dia bilang kaca kamar 2 kenapa bisa pecah gitu. Bukannya saya udah bilangin ya buat ngejaga fasilitas gitu. Gue ceritain bang, maksudnya mang saya nggak tahu ini kenapa bisa pecah, kan saya udah cerita ke mamang sebelumnya, saya cek nggak ada apa-apa gitu, kacanya pecah sendiri gitu. Si Mang Asep ini minta ganti rugi. Ya udah ganti rugi aja lah, kacanya 200.000 kata dia gitu, sama sisa uang yang kemarin belum dibayar. Gue bayar lah bang, gue bayar. Pas gue mau balik, si Mang Asep ini ngasih gue kayak plastik kresek gitu bang, plastik kresek gitu isinya itu kayak Quran, tasbih gitu, sama kayak ada bunga-bunga gitu bang, bunga-bunga melati kayaknya ya, putih gitu. Dia bilang bunganya ini nanti kamu sampai rumah lemparin ya di sekeliling tempat kamu nongkrong gitu. Emang itu gue nggak mau gimana-gimana ya bang, gue awam, gue mikir ya udahlah gue nurut aja gitu.
Pas gue balik, gue kan lewat tol tuh bang. Pas gue bawa mobil, itu mobil gue kayak bruk gitu, bannya bocor bang. Kayak ketimpa dari atas tuh, ketimpa orang gitu, dar gitu, ketimpa orang, dan bannya bocor. Gue minggir lah bang ke bahu jalan. Gue cek, gue telepon jasa marga ya, telepon jasa marga minta benerin. Bener bang, ban gue bocor. Dibenerin sama dia. Gue balik ke rumah. Sampai di rumah, temen gue yang sakit ini kondisinya itu kayak orang linglung bang. Jadi diajak ngobrol nggak nyambung, diajak nongkrong lagi itu nggak ngerespon sama sekali lah bang. Kayak melamun aja gitu ya. Iya, kayak bengong aja gini, diajak ngobrol bengong gitu. Bunga yang tadi gue dikasih, nih kan tadi dikasih Quran sama tasbih nih bang sama dia. Itu gue simpen nih bang, masih ada sampai sekarang. Barang itu, cuma bunganya udah gue tebarin tuh bang di tongkrongan gue. Pas gue lagi ngecek kondisinya temen gue yang linglung ini di kamarnya, dia kan di kamar doang bang. Pokoknya dia nggak pernah keluar gitu. Makan dianterin ke dalam, minum dianterin ke dalam sama orang tuanya. Pas gue di kamar dia itu, gue nggak sengaja ngeliat ada bunga itu bang. Bunga itu sama sesajen gitu, yang dupa-dupaan gitu, ada di kamarnya. Gue tanya kan ke dia nggak nyaut sama sekali. Gue tanya ke orang tuanya, itu kenapa di kamarnya ada gituan, gue bilang gitu. Jadi menurut orang tuanya, dia udah sering bang bolak-balik dibawa ke psikiater gitu, buat ditanyain kondisinya kenapa. Orang tuanya bilang itu dia dapat katanya dari kemarin kamu jalan-jalan gitu. Orang tuanya kan tahu bang gue jalan-jalan. Dia bilang dia bawa pulang itu, pulang dari villa. Gue bilang itu persis bang, bentuknya sama seperti kayak yang gue taruh di saung. Oh, tapi posisi kalian nggak ada yang tahu tuh kalau dia yang bawa? Nggak ada yang tahu kalau dia yang bawa. Nah, gue kan maksudnya nggak paham ya bang, itu apa gitu, fungsinya apa, buat punya siapa gue nggak tahu. Selang 2 hari gitu, gue ditelepon sama penjaga villa ini bang, Mas Sep. Dia bilang sama gue, tolong balikin barang saya. Pikir gue ini bang yang dikasih yang di kresek itu. Ya. Ternyata bukan. Dia bilang barang saya ada sama teman kamu gitu. Tolong bawa pulang lagi kemari gitu. Tolong bawa balik lagi ke sini lah. Sekarang, kata dia gitu. Apa bang barangnya ini? Gue fotoin tuh bang. Bukan gitu, kata dia. Barangnya itu yang saya suruh kalian taruh di saung. Barangnya itu alat sesajennya gitu bang. Nah, gue bilang gue nggak mau bang balik lagi ke sono. Gue bilang saya nggak bisa bang nganterin lagi ke sini gitu. Ya udah, nanti saya suruh orang saya ke sana gitu, buat ngambil. Gue tunggu, malam itu yang datang Mang Dadan itu bang, abangnya, yang orang pinter itu. Mang Dadan itu orangnya baik bang, maksudnya dia ngejelasin sama gua kalau bahwa di villa itu penjaganya itu bukan cuma Mang Asep. Jadi menurut kesaksiannya Mang Dadan ini, gua kan cerita bang ya, gua ngelihat sosok nih Mang, nenek-nenek, gua bilang gitu. Iya, kata dia, yang jaga villa itu bukan cuma Mang Asep, tapi penunggunya si nenek-nenek itu juga. Dan Mang Asep ini dia ngelakuin semacam ritual gitu bang. Jadi selama dia menjadi penjaga villa itu, dia ngelakuin hal-hal supranatural gitulah di villa itu gitu. Dan dia butuh dibalikin alat sesajennya itu.
menurut kesaksiannya Mang Dadan, adalah kerjasama dia si Mang Asep ini dengan makhluk gaib gitu. Kerjasama dia ini sama makhluk gaib itu suruhan dari ownernya villa itu, agar villa itu rame terus, kata dia gitu. Itu sebenarnya saya mau ngasih tahu dari awal, cuma saya nggak enak gitu sama si Asep gitu, karena saya juga takut kesalahan gitu. Terus gue bilang, bang, ini teman saya pulang dari sana sakit, kondisinya kayak gini nih Mang, yang abang lihat sendiri. Oh iya, jadi katanya Mang Dadan, sukmanya teman gua nih Bang, itu udah dirasukin sama kayak makhluk yang di sana lah Bang, makhluk yang kerja sama Bang Asep ini. Karena temen gua ini dia waktu itu pikirannya, katanya sih ya, pikirannya kosong gitu, banyak ngelamun, mikirin hal-hal lain gitu Bang. Nah si Mang Dadan ini bilang, saya bisa tolong cuma nggak bisa sembuh hari ini, berproses gitu. Ya udahlah Bang, minta tolong lah temen saya disembuhin. Nah dari kejadian itu 3 bulan lah jaraknya itu, temen saya ini masih linglung gitu Bang, kayak orang gila, tanda kutip ya, kayak orang stres lah. Diajak ngobrol nggak bisa, maksudnya nggak nyaut gitu, nggak ngerespon, ngurung diri aja di dalam kamar. Dan menurut kesaksian orang tuanya, kayak setiap malam orang tuanya tuh sering ngedenger dia ngobrol sendirian gitu, kayak komunikasi gitu. 3 bulan alhamdulillah Mang Dadan itu bolak-balik Bang, bolak-balik ke rumahnya buat ngejaga kondisinya si teman gue ini. Alhamdulillah sembuh Bang akhirnya. Nah setelah sembuh, gue sama yang lain itu nanyain kan, itu kenapa lu ngalamin hal apa aja. Menurut kesaksian temen gue ini, dia bilang dia ngerasa ada di villa itu lama Bang. Pokoknya dia sama Mang Asep ini berdua-dua itu sering komunikasi sama nenek-nenek yang tadi gitu. Dia ngerasa itu bukan, jadi kayak ada di dunia nyata lah gitu. Kayak setiap malam nenek-nenek itu datang dan dia nggak ada rasa takut sama sekali katanya gitu. Gue ngomong ke Mang Dadan ceritanya, kalau temen gue ini ngalamin hal seperti itu. Gue bilang dia udah bisa diajak ngobrol Mang, sekarang dia udah bisa balik lagi, alhamdulillah ya, alhamdulillah Jen gitu. Nah singkat cerita nih, si Mang Dadan ini bilang sama gue kalau Mang Asep ini pergi Bang dari villa itu, udah nggak jadi penjaga di villa itu lagi. Dan kabarnya sekarang katanya villa itu udah nggak disewain, udah digusur lah buat direnovasi gitu. Dan temen gue ini alhamdulillah udah balik Bang, udah balik normal gitu. Cuma dari jarak kejadian sampai 3 bulan itu banyak lah Bang gue yang kayak tiap malam mungkin suges atau gimana ya, gue juga nggak ngerti. Kayak ini gue posisi udah di rumah Bang, udah di rumah itu kayak suara yang di genteng itu balik lagi ada, masih sering gue dengar. Terus tiba-tiba keran, cuma ini bukan kamar mandi, wastafel gue nyala sendiri kayak gitu Bang. Jadi kayak ngalamin yang pernah kejadian gitu ya. Iya, teman-teman gue yang lain juga sama bilangnya, kok tiba-tiba gue lagi tidur kebangun kayak keran gue nyala aja gitu di kamar mandi. Sama gue bilang, gue juga ngalamin itu, gue bilang gitu. Cuma itu gue nggak ditampakin sosok apa-apa. Gue ngerasain itu jaraknya juga kayak jarang-jarang gitu Bang. Dan gue nggak ambil pusing lah gitu. Alhamdulillah teman gue ini sekarang udah balik normal lagi, maksudnya udah bisa kayak biasa gini lah, udah bisa ngobrol. Komunikasi. Betul, udah bisa komunikasi. Dan
villanya itu katanya sekarang udah dibongkar gitu. Oh iya Bang, itu kan villa itu di Bandung ya Bang. Tepatnya itu di daerah mana sih itu Bang? Itu di Bandungnya waktu itu gue di daerah Lembang. Oke, di daerah Lembang ya Bang? Daerah Lembang. Dan itu pernah dengar nggak sih Bang cerita di balik villa itu sebelum jadi villa itu apa, atau kebun atau apa gitu Bang? Jujur untuk history dari villa itu gue belum tahu ya Bang. Maksudnya Belum pernah denger lah ya. Cuma bangunannya itu bangunan tua Bang. Bangunan tua, dan memang menurut kesaksian Mang Dadan yang ditekanin ke gue gitu sama anak-anak, jaga etika, jaga norma, jangan macem-macem, udah gitu aja sih. Dan tadi pun posisi villanya itu yang bener-bener dia di tengah sendirian. Di ujung, paling ujung. Di ujung, jadi gue udah ngelewatin pemukiman, dan itu gue sampai sana itu villanya nanjak, itu kiri kanan gue kebun Bang. Kebun masih ketutup banyak pohon lah, nanjak ke atas, ini gapuranya lurus lagi, baru itu villanya paling ujung, nggak kejamak sama warga. Bener-bener sendirian. Nah kan tadi kan yang sempat ngeliat nenek-nenek tuh yang di jalan ya, yang sebelum penampakan yang tadi dia jadi serem. Nah si penjaganya ini kenal atau pernah tahu juga tuh Bang? Si penjaganya ini bilang memang kalau penunggu villa itu bukan cuma Mang Asep sebagai penunggu itu, dan ada penunggu makhluk lain gitu. Maksudnya dalam tanda kutip makhluk goib lah. Makhluk goib gitu. Dan ternyata si nenek itu. Ya, menurut kesaksiannya Mang Dadan ini, yang maksudnya menurut cerita dari Mang Dadan yang gue terima, bahwa memang makhluk itu, si nenek-nenek itu kayak penguasa gitu lah Bang. Maksudnya bukan penguasa ya. Ngejagain lah ya. Yang wilayah villa itu termasuk di dalam kawasan wilayah penguasaan dari si nenek-nenek itu. Gitu. Nah, tadi kan di kamar yang di nomor 2 apa nomor 1 gitu Bang? Di nomor 2. Yang ada ditimpah batu, yang kacanya pecah tuh. Nah, di ruangan itu ada kejadian apa lagi sih Bang yang boleh tahu? Nah, gue juga lupa tadi sempat pengen bilang kalau bahwa di kejadian itu bukan cuman hanya kaca pecah. Kan gue waktu itu ngecek kacanya pecah dan nggak ada apa-apa tuh Bang. Pas gue ngecek ke kolong tempat tidur, itu banyak darah Bang. Tapi darahnya bukan darah kering kayak yang gue temuin di panci ya Bang. Darahnya darah seger. Dan tapi itu bau busuk Bang. Bau bangke gitu. Itu baru kelihatan tuh. Baru kelihatan setelah gue ngecek kan, karena gue nyari ini benda apa sih yang mecahin kaca gitu. Pas gue cek center ke kolong tempat tidur, itu banyak darah. Tapi lu bilang nggak tuh ke penjaganya, Bang ini darah apa nih Bang? Gini. Gue bilang, tapi gue bilang itu ke Mang Asep, bukan ke Mang Dadan, ke penjaga villa. Kata penjaga villa, gue cuman udah nggak apa-apa, diemin aja gitu. Jadi sekarang kan kayak udahlah biarin aja lah gitu. Biarin aja gitu. Makanya kamar itu nggak gue tempatin buat tidur kan. Gue jadi semuanya ngumpul di kamar 1 tidurnya gitu. Nah yang tadi nih yang ada suara tuh yang jalan di atas ya. Dan itu ada keterangan nggak sih dari si penjaga ini bahwa ini sosoknya ini loh gitu. Ada keterangan nggak dari dia Bang? Dari menurut Mang Dadan ini yang orang pintar, katanya itu makhluk up yang gue lihat di kaca itu yang ada ngikutin terus dari gue di villa jalan di atas genteng itu, ternyata dia Bang. Sampai gue ke rumahnya Mang Dadan, kan gue denger lagi tuh suara di atas genteng itu dia juga makhluk yang sama. Dia juga tuh. Mungkin makhluk bahkan yang sampai yang lompat di kolam renang ya, yang suara-suara di kolam itu mungkin dia juga ya. Iya, makhluk-makhluk sekitaran situ Bang. Oh, jadi selama suara atau apa dia juga tuh setan itu. Oke. Emang mungkin menurut gua sih memang niatnya mengganggu, bikin gua nggak nyaman kali ya. Kayak neror aja gitu. Iya, neror aja, bikin gua cepet-cepet buat cabut dari villa itu. Oke, sekian nih cerita dari narasumber kita kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih buat Bang Jen udah datang ke Kisah Tengah Malam. Dan bagi kalian nih yang ingin bercerita juga seperti Bang Jen, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Yaudah, gue Viko pamit undur diri dan Bang Jen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.